Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Bagaimana, udah pada sarapan pagi belum? Udah? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berbaca doa. Nah, Ibu harap semuanya duduk siap, badan yang tegak, lipat tangan di atas meja, dan nundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen kehadirannya ya. Jika Ibu panggil namanya, minta tolong angkat tangan ya. Baik, Jihan Dewi Tiafini. Hadir, Bu. Oke. Laila Muhammad Anissa. Hadir. Mita Eliza. Hadir, Bu. Munira. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya berarti hadir semua ya. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Bagaimana, udah pada semangat untuk pagi ini? Biar nambah semangat, ikuti Ibu ya. Ibu ada yel-yel. Kalau Ibu guru bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Gimana, Asia? Oke, mari kita mulai ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang menguraikan konsep bacaan tes non-fiksi. Nah, di sini udah ada kata yaitu tentang bacaan dan non-fiksi. Nah, apa sih itu bacaan? Siapa yang tahu angkat tangan? Iya, Jihan, silakan. Betul. Teks adalah bacaan dan non-fiksi adalah sesuatu yang nyata. Berarti tes non-fiksi ini dapat kita simpulkan adalah bacaan dari cerita yang nyata ataupun kenyataan. Kemudian konsep itu dapat kita artikan sebagai ide atau gagasan. Adapun konsep dalam bacaan yaitu dapat kita artikan yaitu ide pokok atau pokok pikiran. Nah, berarti kita akan membahas tentang ide pokok. Di dalam ide pokok ini kita akan menyinggung tentang gagasan utama ataupun kalimat utama. Nah, di sini kita akan membahas ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, ide pokok adalah masalah yang ada dalam paragraf atau bisa kita sebut masalah dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Berarti ide pokok dan kalimat utama itu saling berkaitan. Ingat, pada saat kita mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus menemukan kalimat utamanya. Nah, letak kalimat utama itu ada dua. Yang pertama pada awal paragraf dan yang kedua adalah pada akhir paragraf. Pada awal paragraf itu biasa disebut dengan kalimat deduktif, yang dimana paragraf pertama terletaknya itu di awal paragraf yang diikuti atau ada penjelasan di kalimat-kalimat berikutnya. Sedangkan pada akhir paragraf adalah kalimat yang sudah dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, dapat kita lihat di akhir paragraf yaitu kalimat utamanya. Nah, di sini kita akan coba membaca sebuah teks non-fiksi dari lingkungan sekitar kita. Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan beberapa teks kepada kalian, yaitu tentang lingkungan. Coba kalian baca teks itu ya. Nah, di sini udah ada 3 paragraf. Siapa yang mau baca yang pertama? Oke, Ibu aja ya yang baca. Di sini udah ada paragraf pertama. Paragraf pertama adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup yaitu biotik dan bagian tak hidup adalah abiotik. Bagian yang tak hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf kedua isinya itu tentang bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, di sini adalah paragraf terakhir yaitu paragraf ketiga.
Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam. Nah, tadi kan kita udah tahu letak kalimat utama di setiap paragraf ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu ide pokoknya terletak di mana. Nah, paragraf utama, ide pokoknya itu, masalahnya itu yaitu tentang pengertian lingkungan. Itu adalah ide pokok pada paragraf pertama. Sedangkan di paragraf kedua, yaitu tentang pengertian ekosistem, sama saja ya. Tapi yang pertama adalah pengertian lingkungan dan yang kedua adalah pengertian ekosistem. Nah, di paragraf ketiga ini, di mana apa sih masalah dari paragraf ini? Yaitu tentang penyusun ekosistem atau bagian-bagian dari ekosistem. Bagaimana? Sampai sini udah paham semuanya? Alhamdulillah semuanya paham ya. Nah, itulah, ini adalah cerita dari teks non-fiksi, cerita yang nyata. Ini adalah cerita dari lingkungan hidup kita. Sampai sini udah paham tentang paragraf pertama, paragrafnya, kalimat utama, dan ide pokoknya. Alhamdulillah semuanya udah mengerti ya. Baik, mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai.